Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta kajian Bima Sakti, jamaah kajian Bima Sakti yang berbahagia, dan mereka yang mungkin masih baru ikut bergabung di dalam kajian yang sampai pada Anda saat ini. Kajian Bima Sakti ini dipancarkan dari studio Pusat Kajian Islam dan Sains Jalan Bima Sakti nomor 9 Malang, dan saya sebagai pembinanya kali ini ingin menyampaikan kelanjutan dari tafsir-tafsir ilmiah pada ayat-ayat atau pada surat-surat dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Kali ini saya akan menyampaikan tafsir ilmiah tentang surat An-Nasr, yaitu surat pertolongan. Sebelum saya membahas pada isi daripada surat ini, maka perkenankan saya untuk menyampaikan background, latar belakang atau asbabun nuzul sampai turunnya surat An-Nasr ini. Kita tahu setelah Rasulullah Muhammad dengan para sahabat konsisten terus di dalam menyampaikan dakwahnya dan telah melalui berbagai ujian, khususnya serangan-serangan dari mereka yang tidak mau menerima konsep ilahi ini bisa dioperasikan di dalam nilai kemanusiaan, khususnya di tanah Arab pada saat itu. Kafir Quraisy, kelompok yang Yahudi yang eksistensinya merasa seakan-akan akan dipunahkan, tidak habis-habisnya mereka melakukan serangan-serangan bertubi-tubi, sehingga kalau ditotal itu hampir sekitar 27 kali terjadi pertempuran maupun yang besar maupun yang kecil yang dipertahankan oleh Muhammad Rasulullah dengan para sahabat demi tegaknya daulah Islamiyah, yaitu sistem ketatanegaraan, sistem kemasyarakatan secara Islami dengan menggunakan konsep-konsep ilahi. Nah, akhirnya sampailah pada puncak daripada perjuangan, yaitu Rasulullah melakukan penaklukan, atau lebih tepat dikatakan membebaskan tanah haram di Mekah, khususnya tanah Baitullah, daripada agama pagan yang selama berabad-abad telah memegangnya, sehingga misi kenabian Ibrahim alaihissalam telah diselewengkan, dan di dalamnya justru banyak patung-patung, ratusan simbol-simbol ketuhanan jahiliyah. Maka Rasulullah mendapatkan tugas dari Allah agar supaya Baitullah yang pertama kali dibentuk di atas muka bumi ini oleh Ibrahim alaihissalam dan putranya dikembalikan fungsinya sebagai pusat peribadatan hanya kepada ilahi semata. Untuk itulah maka Rasulullah dari Madinah dengan membawa pasukan kaum mujahid pembela kebenaran ilahi hampir mencapai 10.000 pasukan melakukan perjalanan demikian jauh, dan hal ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau tahun Syamsiah, atau bertepatan dengan pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, bergerak ke Mekah dengan satu misi, yaitu bagaimana menaklukkan Mekah tanpa harus pertumpahan darah, karena itu adalah tanah haram. Maka dibuatlah strategi oleh Rasulullah sebelum masuk tanah Mekah, yaitu di sekitar tanah Mekah itu, di bukit-bukit, dilakukan barikade dengan mendirikan tenda-tenda
yang pada malam harinya dengan menggunakan strategi perang yang jitu, yaitu dibuatlah obor-obor sehingga memenuhi bukit-bukit di sekitar tanah haram, sehingga apabila setiap orang memandang kepadanya akan melihat bahwa ini adalah sebuah kekuatan militer yang demikian dahsyat yang tidak ada seorang pun dapat membendungnya. Dan inilah yang terjadi manakala Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy ingin melihat kekuatan Muhammad pada malam hari. Dia mencari Abdullah bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, yaitu paman daripada Rasul yang senantiasa selama ini sering mendampingi Rasulullah. Maka pada saat dia memandang kekuatan Islam dalam bentuk barikade bukit-bukit yang saya sebutkan itu tadi, terucaplah kata-katanya, sungguh tidak ada sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Muhammad, dan dia akan menjadi raja besar. Statement ini dibantah oleh Abdullah. Sungguh Muhammad itu bukan membangun sebuah kerajaan, tapi ini adalah misi kenabian. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup membendungnya, karena hanya Allah sendiri yang mengokohkannya. Akhirnya Abu Sufyan berusaha untuk melakukan lobby kepada Nabiullah Muhammad, mendatangi ke tendanya, lakukan lobby-lobby, akan tetapi Nabi Muhammad sudah meng-lockdown, mengunci terhadap lobby-lobby orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ini adalah merupakan sebuah kepastian, to be or not to be. Sekaranglah saatnya atau tidak sama sekali. Melihat keteguhan Nabi Muhammad, maka bergetarlah hatinya Abu Sufyan pada saat itu, merasa mencut. Sehingga dalam sejarah itu dikatakan pada saat itu Abu Sufyan mengucapkan kalimat syahadat atau pengakuan terhadap Allah dan kenabian Muhammad. Kemudian dia kembali ke kota Mekah agar supaya berdiam diri di rumah, tidak menggerakkan pasukan. Dan begitu pagi harinya pasukan harus bergerak, maka Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid sebagai jenderal perangnya untuk membersihkan pasukan-pasukan kafir Quraisy di tepi-tepi kota yang melakukan perlawanan agar dilucuti senjatanya. Dan misi itu berhasil dengan baik oleh Khalid bin Walid, sehingga pada saat Rasulullah masuki kota Mekah hanya satu teriakan, yaitu Allah Akbar, bertalbiyah, bertakbir kepada ilahi. Dan pada saat itu pasukan Islam meneriakan physical war atau perang urat salab kepada seluruh penduduk Mekah agar supaya mereka tidak melakukan perlawanan, yaitu barang siapa berada di sekitar di Baitullah maka dia aman, barang siapa berada di dalam rumah maka dia aman, dan barang siapa berada di rumah Abu Sufyan maka dia aman. Perang urat salab yang dipropagandakan demikian besar ini menyebabkan penduduk Mekah bertukuk lutut. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat senjata, dan mereka mengikuti seruan itu. Disinilah mengapa kemudian Nabiullah Muhammad bisa menguasai Ka'bah dan membuang dari dalamnya seluruh simbol-simbol paganisme yang hampir ratusan itu, agar supaya fungsi utamanya yaitu tegaknya tauhid yang kita rasakan sampai detik ini semua adalah perjuangan beliau dengan para sahabat. Inilah maka ayat itu berbunyi, idza ja'a nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang dimaksud pertolongan di sini banyak sekali kalau kita rinci. Yang pertama, perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah yang memerlukan waktu begitu jauh, begitu lama,
dan melelahkan dengan akomodasi persenjataan, strategi militer yang demikian kokoh kuat, tidak mengalami hambatan, bahkan sampai menundukkan kota Mekah, tidak terjadi pertumpahan darah. Ini yang dinamakan pertolongan dari Allah. Kemenangan yaitu bertekuk lututnya penduduk Mekah itu tadi dengan pemimpin-pemimpinnya tanpa syarat apa-apa. Mereka menyerah demikian saja, dilucuti senjatanya di rumahnya, di sekitar Ka'bah, dan di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan dikasih posisi yang kayak demikian. Bagi yang bersangkutan merasa dia dihargai. Bagi strategi militer, maka apabila pemimpinnya sudah terpegang, jenderalnya sudah mengalah, maka pasukannya sudah tidak akan berkutik. Allahu Akbar. Disinilah yang dinamakan pertolongan dan kemenangan Allah. Tentunya semua ini dengan strategi humanitis, kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang cerdas, orang-orang brilian, orang-orang yang bersih hatinya. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat bahwasanya manusia berbondong-bondong tunduk menyerah masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah. Mereka banyak yang berbaiat kepada Rasul untuk mengatakan keislamannya, tapi banyak juga di antara mereka menyerah demikian saja tanpa reserve, tanpa ada sesuatu alasan apapun, karena sistem sosial, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan seterusnya di take over, diambil oleh sistem keislaman yang mereka belum pernah paham, akan tetapi mereka dengan suka atau tidak mereka harus mengikuti sistem itu. Kelompok-kelompok ini di dalam Islam termasuk kaum tulako, artinya orang yang menyerah karena terpaksa, termasuk Abu Sufyan yang saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang tidak mau menyerah, melarikan diri dari kota Mekah entah kemana, akan tetapi toh akhirnya mereka tidak bisa lari juga, karena seluruh Jazirah Arabia sudah menggunakan sistem kenabian yang dikontrol oleh Muhammad Rasulullah. Dan kita teruskan dengan ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia Maha penerima tobat. Kita disuruh bertasbih oleh Ilahi karena kemenangan itu bukan semata-mata atas rekayasa manusiawinya. Itu adalah strategi Ilahi, sebaik-baik penipu daya. Maka atas dasar pemahaman demikian itu, kita mengucapkan rasa syukur kita. Kita menundukkan kepala kita. Kita melembutkan hati kita untuk menerima karunia Ilahi ini tadi, yang di luar dugaan seluruh umat manusia dari zaman kenabian sampai saat ini yang susah untuk masuk nalar. Kenapa sampai dimenangkan? Karena mereka adalah kaum mujahid yang sudah menggadaikan dirinya hanya untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya itu sementara di tanah haram itu tadi. Dan atas dasar itu kaum mujahid itu berjuang dalam ridha Allah sehingga mendapatkan kemenangan. Di dalam ayat itu disebutkan, setelah melakukan tanda syukur, maka hendaknya kita bertasbih dengan memuji dan mohon ampunan. Hal ini langsung diamalkan oleh Rasul, dioperasikan oleh Rasul, yaitu dipaketkan di dalam doa waktu umat Islam saat ini melakukan ruku dan sujud. Pujinya demikian, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Maha suci Allah itu bertasbih di sana, dan Dia adalah Zat yang maha terpuji. Dengan kesucian dan keterpujian ilahi itu tadi, maka kita memohon kepadanya agar supaya kita mendapatkan ampunan maghfirah ilahi. Jadi peristiwa Futhul Mekah, jatuhnya Mekah atau menyerahnya Mekah, dikuasainya Mekah oleh Rasul, diabadikan sampai saat ini, baik itu di dalam surat An-Nasr itu sendiri maupun di dalam ritual sholat yang setiap kali kita lakukan. Maka hendaknya itu dihayatin sebagai sebuah perjuangan yang demikian berat, memerlukan pengorbanan jiwa dan raga. Pendengar kajian Bima Sakti dimanapun Anda berada, mari kita ambil intisari atau hikmah dari peristiwa itu. Yang pertama, dalam hidup ini pada dasarnya ada usaha untuk mencapai sesuatu, atau dalam bahasa agamanya dikatakan ikhtiar. Usaha apapun atau ikhtiar apapun, kalau hanya semata untuk memenuhi hawa nafsu manusiawianya, maka kita akan kelelahan dan ujung-ujung bukan kemenangan, akan tetapi tertekannya rasa stres kejiwaan kita. Akan tetapi kalau itu yang dinamakan ikhtiar atau usaha adalah untuk membangun, membesarkan kalimatnya, kalimat ilahi, dan mengagungkan namanya dengan benar-benar ikhlas, maka kita akan dibantu dengan kekuatan yang tidak nampak dan kesuksesan di luar dugaan manusia. Dan ini sudah dibuktikan oleh Muhammad Rasulullah dalam berbagai macam pertempuran sampai dengan jatuhnya Mekah. Pada saat pertempuran pertama di dalam perang Badar, Anda bisa membaca surat ketiga Ali Imran ayat 123. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Pertolongan Allah langsung. Statement ini statement ilahiyat. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Bukti historis adalah Nabiullah Muhammad hanya dengan pasukan sekitar 300 orang dengan persenjataan yang tidak komplit, sedangkan kaum kafir Quraisy 1000 orang dengan kekuatan militer yang demikian hebat. Akan tetapi kenapa bisa dikalahkan? Karena adanya pertolongan Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa bersyukur kepada ilahi, karena dia tahu bahwa semua apa yang dia capai bukan karena rekayasa dia dan bukan kekuatannya, tapi ada man behind the gun, kekuatan ilahi yang tidak nampak. Statement kedua dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Ini janji ilahi. Maka jalannya adalah bagaimana agar supaya kita mendapatkan pertolongan ilahi itu tadi, sehingga tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang bisa menghambat kemenangan kita. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, artinya tidak membantu, maka siapa lagi yang dapat menolong dirimu setelah itu? Kita sering terbalik di dalam hidup, sering sekali menggantungkan kepada kawan, menggantungkan pada kelompok, menggantungkan pada pemimpin, menggantungkan pada saudara dan keluarga. Apa yang terjadi? Mereka sendiri pada dasarnya tergantung kepada orang lain. Akhirnya laksana pohon pisang yang sudah tua pasti roboh, hanya tinggal tunggu waktu busuknya batang. Diberitahu oleh Allah, maka jangan bergantung kepada makhluk di dalam sekian ikhtiar usaha, tapi gantungan kepada ilahi dengan mengikuti referensinya, petunjuk-petunjuknya. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal, artinya mengikuti jalannya, artinya bersandar kepada keyakinan bahwanya Allah saja yang bisa membantu di dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Kita teruskan di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit
aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di sini jelas-jelas disebutkan bahwasanya pertolongan itu baru datang dari Allah. Bantuan itu akan datang dari Allah dan diturunkan para malaikat-malaikat dahsyat untuk membantu yang tidak nampak oleh mata kita. Dan rohani kita akan beresonansi dengan kekuatan ilahi apabila nawaitu kita semata-mata untuk mendapatkan jalan agar supaya agama Allah ini tegak, agar supaya nama Allah itu tetap didengungkan oleh umat manusia sebagai Allahu Akbar. Alhamdulillah di sisi ini Anda pun yang mengikuti kajian Bima Sakti, asalkan Anda konsisten, Anda sabar, Anda istiqomah, Anda menyerah, bahwa saya sudah ada di front terdepan menggadaikan diri saya, insya Allah semata-mata untuk meneruskan risalah kenabian, yaitu menyampaikan kalimat-kalimat ilahi yang sudah mulai pudar didengar atau dipahami, dikenali, apalagi dipraktekkan oleh umat manusia. Pada saat nawaitu saya sudah berada di atas jalan itu dan Anda berada di dalam kendaraan yang saya gunakan, insya Allah Anda dan saya termasuk kaum mujahid yang jaminannya tidak ada lain adalah bertemunya dengan ilahi. Jamaah kajian Bima Sakti yang masih mendengarkan uraian saya, mari kita teruskan. Pencinta kajian Bima Sakti dimanapun Anda berada, yang masih istiqomah mendengarkan tausiah saya dari studio Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti, Jalan Bima Sakti nomor 9 di Malang. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu makna atau hikmah daripada diturunkan surat An-Nasr ini, bahwa pertolongan Allah pada umumnya adalah di luar perhitungan nalar manusia, baik mereka yang sedang memperjuangkan kebenaran itu sendiri, apalagi lawan dari yang diperanginya ini, karena dimensinya luas, karena perhitungannya betul-betul bukan masalah empiris manusia, tapi ini adalah kehendak langit. Dan statement ini dikemukakan oleh ilahi itu sendiri di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairu makarin. Dan mereka, yakni orang-orang yang kafir yang membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka itu. Orang-orang yang melakukan kemungkaran, menolak kebenaran, pasti akan mencari celah bagaimana supaya hawa nafsu mereka lah yang menang dengan tipu daya mereka, dengan lobi-lobi mereka. Akan tetapi mereka lupa bahwa yang mereka hadapin itu bukan manusianya, akan tetapi kebenaran ilahinya. Maka disitulah mereka akan berhadapan dengan benteng kokoh yang tidak bisa ditembus, yaitu membalas tipu daya, feedback kembali kepada mereka tipu dayanya itu. Karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya tersebut. Maka berhati-hatilah di dalam hidup ini. Kalau Anda tersungkur di dalam kehidupan, pasti bukan dari Allah, akan tetapi itu semata-mata karena dalam hidup Anda selalu mencari tipu daya untuk mencari kesuksesan yang menurut pertimbangan diri Anda itu menjanjikan tanpa Anda sadari. Yang kedua, Anda bisa baca di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 76. Di situ disebutkan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Orang-orang yang beriman dan mereka berperang di jalan Allah. Kalau kita mempunyai keyakinan tentang kebenaran ilahiyat,
itu artinya Anda sedang berjihad untuk mendekatkan kebenaran itu. Insya Allah seperti apa yang saya lakukan dan sampai kepada Anda ini salah satu bentuk perjuangan jihad fisabilillah, dan saya mengajak Anda semua yang mendengar, mari masuk kendaraan ini, dan kemudian saya sekarang menjadi drivernya bersama-sama, agar supaya syariat Allah, nama Allah dibesarkan, hukum-hukum Allah ditegakkan, nilai-nilai humanity ditegakkan di dalam dunia yang sudah tadus, yang sudah tidak subur oleh kebenaran ini. Saya ajak Anda untuk bergabung bersama-sama, sekalipun tempat Anda jauh, tapi catatkanlah diri Anda, insya Allah tercatat oleh Ilahi. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk menghadapi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana hancurnya bumi ini oleh tingkah laku oleh manusia ini, yaitu mereka orang-orang yang menolak kebenaran, orang yang disebut sebagai orang-orang yang kafir, yang berperang di jalan taugut, jalan setan. Cara-cara yang mereka lakukan itu di luar daripada moral, nilai manusia. Maka mereka yang punya keyakinan kebenaran itu jangan putus asa. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena orang-orang yang demikian itu dianggap sebagai kawan-kawan setan. Bantuannya mereka minta pertolongan daripada setan. Kita harus tahu, sungguhnya setan itu tipu dayanya amat lemah. Oleh karena itu jangan khawatir, sekalipun mereka mungkin kelihatan secara fisik hebat, megah, kuat, akan tetapi sering sekali, banyak sekali kebenaran itu kecil bisa merobohkan kemungkaran yang demikian besar. Bagaimana Daud yang kecil bisa menghancurkan lawannya hanya dengan menggunakan ketapel, dan bagaimana Muhammad dengan para sahabat hanya dengan 300 pasukan bisa menghancurkan 1000 pasukan lengkap. Insya Allah kita akan dibantu, kesehatan kita, rezeki kita, tekad kita, kawan-kawan kita, dengan pasukan-pasukan yang tidak nampak, karena memang ini adalah merupakan skenario ilahi. Dan apabila kita ditakdirkan mati, insya Allah kita akan menjadi seorang mujahid. Mudah-mudahan Anda tidak ragu lagi untuk bertekad seperti itu sebelum sakaratul maut itu datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.